Selamat berjumpa kembali dengan saya Thomas Lewar dalam pembelajaran Fisika SMA kelas 12 materi listrik statis. Ini adalah video pembelajaran ke-9 dalam rangkaian pembelajaran listrik statis. Sebelumnya kita telah mempelajari letak titik yang kuat medan listrik atau gaya listriknya sama dengan 0, dan kali ini kita akan mempelajari kuat medan listrik pada titik yang membentuk segitiga dengan dua muatan. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, jangan lupa subscribe dan share video ini jika bermanfaat untuk Anda. Oke, kita memulai pembelajaran. Perhatikan dua muatan listrik di bawah ini. Pada gambar terdapat dua muatan listrik yaitu Q1 dan Q2. Q1 bermuatan listrik negatif dan Q2 bermuatan listrik positif. Q1 dan Q2 terpisah sejauh R12 atau jarak antara Q1 dengan Q2. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah kita dapat menentukan kuat medan listrik pada titik yang membentuk segitiga dengan dua muatan. Agar titik tersebut dapat membentuk segitiga dengan dua muatan, maka titik tersebut tidak digambarkan segaris dengan kedua muatan, tetapi digambarkan di luarnya. Ya, misalkan ini kita gambar sebuah titik di sini dan ini titik kita namakan titik P. Kemudian kita gambarkan garis hubung antara muatan Q1 dengan titik P, dan ini adalah jarak antara Q1 dengan titik P, yaitu R1. Kemudian kita gambarkan garis hubung dari muatan Q2 ke titik P, dan ini adalah R2, jarak antara Q2 dengan titik P. Nah, setelah digambarkan, ternyata muatan Q1, Q2, dan titik P membentuk sebuah segitiga, di mana titik P diletakkan atau terletak pada sebuah sudut segitiga, di mana sudutnya kita simbolkan saja dengan alfa, ya. Kemudian langkah berikutnya kita harus menggambarkan vektor kuat medan listrik pada titik P oleh muatan Q1 dan juga oleh muatan Q2. Nah, sekarang kita gambarkan terlebih dahulu vektor kuat medan listrik pada titik P oleh muatan Q1. Perhatikan bahwa muatan Q1 ini adalah muatan negatif, maka vektor kuat medan listriknya pada titik P arahnya mendekati Q1. Ya, mendekati Q1. Perhatikan ini mendekati Q1. Oke, dan ini adalah vektor E1, di mana nilai E1 dapat kita tentukan, yaitu E1 sama dengan K kali Q1 bagi R1 kuadrat. Q1 itu adalah muatan dari Q1, besar muatan dari Q1, dan R1 itu adalah jarak antara Q1 dengan titik P. Kemudian kita gambarkan vektor kuat medan listrik pada titik P oleh Q2, yaitu E2. Perhatikan, Q2 bermuatan listrik positif sehingga E1-nya arahnya menjauhi. Perhatikan, menjauhi Q2. Nah, sekarang kita gambarkan. Oke, ini adalah E2. Dan nilai E2 dapat ditentukan. E2 sama dengan K kali Q2 bagi R2 kuadrat. Nah, Q2 itu adalah besar muatan Q2 dan R2 adalah jarak antara Q2 dengan titik P. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan membuat atau menentukan sudut antara E1 dengan E2. Nah, perhatikan, ini misalkan sudutnya kita beri nama theta. Nah, besar theta adalah, perhatikan, ini adalah garis lurus, maka untuk garis lurus besar sudutnya adalah 180 derajat dan ini diketahui alfa, maka theta sama dengan 180 derajat kurang alfa. Kemudian kita gambarkan resultan vektor kuat medan listrik di titik P oleh Q1 dan oleh Q2 dengan menggunakan metode jajaran genjang. Ya, kita gambarkan. Oke, dan ini adalah EP, resultan kuat medan listrik pada titik P. Dengan menggunakan persamaan R kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 kali A kali B cos theta, maka kuat medan listrik pada titik P yaitu EP dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan EP kuadrat sama dengan E1 kuadrat tambah E2 kuadrat tambah 2 kali E1 kali E2 cos theta. Untuk memperdalam pemahaman kita tentang menentukan kuat medan listrik pada titik yang membentuk segitiga dengan dua muatan, maka kita lanjutkan dengan contoh. Dan sekarang adalah contoh 1.
Perhatikan gambar dua muatan listrik di samping. Muatan Q1 dan Q2 serta titik P membentuk segitiga sama sisi. Jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, tentukanlah kuat medan listrik di titik P. Oke, sekarang kita perhatikan gambar. Nah, pada gambar ada dua muatan listrik yaitu Q1 dan Q2 dan titik P di mana ketiganya membentuk segitiga sama sisi. Artinya bahwa ketiga sisinya sama panjang. Nah, Q1 bermuatan listrik negatif dan Q2 bermuatan listrik Q1 bermuatan listrik negatif dan Q2 bermuatan listrik negatif. Oke, sekarang kita lanjutkan soalnya dengan mulai diketahui. Nah, kita mulai dengan Q1. Oke, Q1 sama dengan negatif 32 mikrokolom sama dengan dalam kurung negatif 32 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Nah, tanda negatif saya dalam kurung kan supaya dalam perhitungan tanda negatif tidak boleh digunakan. Yang berikut adalah Q2. Q2 sama dengan negatif 32 mikrokolom sama dengan negatif 32 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Nah, perhatikan sama nilainya ya. Q1 dengan Q2 nilainya sama. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan R1. Nah, R1 jarak dari Q1 ke titik P. Di sini tertulis 4 cm, maka R1 sama dengan 4 cm atau sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Kemudian kita lanjutkan dengan R2 juga sama, panjangnya dengan R1 yaitu 4 cm atau sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Dan jangan lupa K atau konstanta kolom sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan ditanya kuat medan listrik pada titik P. Ya, jadi tugas kita mengerjakan atau menentukan kuat medan listrik di titik P oleh Q1 dan oleh Q2. Nah, sekarang dijawab. Nah, sebelum kita menjawab atau menyelesaikan soal ini, kita terlebih dahulu menggambar vektor kuat medan listrik di titik P oleh muatan Q1 dan juga oleh muatan Q2. Dan sekarang kita mulai gambar. Oke, ini adalah E1. Arahnya mendekati muatan Q1, perhatikan. Mendekati muatan Q1 karena Q1 bermuatan listrik negatif. Dan E1 sama dengan K kali Q1 bagi R1 kuadrat. Nah, setelah itu kita gambarkan vektor kuat medan listrik di titik P oleh Q2. Nah, Q2 juga bermuatan listrik negatif sehingga vektor kuat medan listriknya E2 itu juga berarah mendekati Q2. Perhatikan, ini Q2. Q2 di sini arahnya mendekati Q2. Oke, dan ini adalah E2. Dan nilai E2 dapat kita tentukan dengan menggunakan persamaan E2 sama dengan K kali Q2 bagi R2 kuadrat. Setelah itu kita tentukan sudut yang terbentuk antara E1 dengan E2. Perhatikan ini adalah segitiga sama sisi. Ya, kalau segitiga sama sisi maka ketiga sudutnya adalah sama besar yaitu 60 derajat. Dengan demikian maka sudut yang terbentuk antara E1 dengan E2 adalah 60 derajat, maka tetanya sama dengan 60 derajat. Dengan demikian, kita lanjutkan dengan menggambarkan vektor kuat medan listrik pada titik P oleh E1 dan oleh E2 atau resultan kuat medan listrik pada titik P. Nah, kita gambarkan dengan metode jajaran genjang. Oke, kita gambarkan sudah. Dan ini adalah vektor kuat medan listrik pada titik P dan ini EP. Di mana EP dapat kita tentukan dengan persamaan EP kuadrat sama dengan E1 kuadrat tambah E2 kuadrat tambah 2 kali E1 kali E2 cos 60 derajat. Perhatikan theta, sudut yang terbentuk antara E1 dengan E2 adalah 60 derajat, maka kita langsung cos 60 derajat. Oke, kita lanjutkan dengan penyelesaian. Oke, kita selesaikan soal ini dan kita hitung satu persatu mulai dari E1, E2, baru terakhir kita tentukan EP. Dan sekarang kita mulai dengan E1. E1 sama dengan K kali Q1 bagi R1 kuadrat. Dan sekarang kita masukkan angka-angkanya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya 32 kali 10 pangkat negatif 6. Masukkan nilainya, ini tanda negatif tidak boleh kita gunakan. Bagi dengan jaraknya 4 cm atau 4 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Kemudian kita pilih di atas garis pembagi 9 kali 32 kali 10 pangkat 9 tambah dengan negatif 6 bagi di bawah garis pembagi 4 kuadrat 16
kali dengan 10 pangkat negatif 2 kuadrat menjadi 10 pangkat negatif 4. Nah, sekarang ada angka-angka persesuaian yaitu 32 dengan 16, maka bisa kita langsung bagi 32 bagi dengan 16 yaitu 2. Dengan demikian maka hasilnya adalah 9 kali 2 18. Kali lagi dengan 9 tambah negatif 6, kali lagi dengan 10 pangkat 9 tambah negatif 6, maka kita dapat 18 kali 10 pangkat 3 bagi dengan 10 pangkat negatif 4. Oke, sehingga S1-nya kita dapat 18 kali 10 pangkat 3 kurang negatif 4. Atau sama dengan 18 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. 10 pangkat 3 kurang negatif 4 menjadi 3 tambah 4, maka eksponennya menjadi 10 pangkat 7. Nah, ini adalah eksponen dengan bilangan pokok atau bilangan dasar 10 dan 7 ini adalah eksponen. Oke, sekarang ini masih bisa kita sederhanakan ya, menjadi 1,8 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom. Tetapi sementara nanti kita akan cari EP, maka kita perlu menyimpan E1 ya. Oke. Dan kita simpan 18 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Nah, kita simpan E1-nya sama dengan 18 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Oke, E1 sudah kita dapatkan dan sekarang kita lanjutkan dengan menghitung E2. Oke. E2 sama dengan K kali Q2 bagi R2 kuadrat. Nah, perhatikan pada gambar nilai dari Q1 dan Q2 sama besar ya, 32 mikrokolom, 32 mikrokolom. Jaraknya pun sama dari Q1 ke titik P 4 cm, sama dengan dari Q2 ke titik P yaitu 4 cm. Dengan demikian maka tanpa menghitung kita bisa menyimpulkan bahwa nilai dari E2 sama dengan E1 yaitu 18 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Oke, tapi kita harus menghitung sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 32 kali 10 pangkat negatif 6 bagi 4 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. 9 kali 10 pangkat 9 ini adalah K, 32 kali 10 pangkat negatif 6 ini adalah nilai dari Q2. Perhatikan tanda negatif tidak boleh kita gunakan, bagi dengan jaraknya 4 cm, 4 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Kemudian kita lanjutkan ya dengan memilah sama seperti E1. 9 kali 32 kali 10 pangkat 9 tambah negatif 6 bagi dengan 16 kali 10 pangkat negatif 4. 16 diperoleh dari 4 kuadrat dan 10 pangkat negatif 4 diperoleh dari 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Oke, 32 bagi 16, oke, dapat 2, maka E2 kita peroleh 18 kali 10 pangkat 3 bagi 10 pangkat negatif 4. Oke, maka E2 sama dengan 18 kali 10 pangkat 3 kurang negatif 4. Atau kita dapat 18 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Dan ini bisa disederhanakan menjadi 1,8 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom. Dan perhatikan ternyata betul E2, nilai E2-nya sama dengan nilai E1. Ya, jika kita menyelesaikan soal dengan menemukan kasus seperti ini, maka setelah kita menentukan S1 tidak perlu kita menentukan juga E2 ya. Kita langsung saja membuat E1 sama dengan E2. Boleh. Oke, dengan demikian kita simpan E2-nya yaitu 18 kali 10 pangkat 7. Kita gunakan ini karena E1 sudah kita simpan dengan eksponennya 7, 10 pangkat 7, maka E2 pun sama, kita menggunakan eksponen 7 atau 10 pangkat 7 ya. Nah, kita simpan E2 sama dengan 18 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Nah, ini kita simpan karena sebentar kita akan menentukan EP atau resultan kuat medan listrik pada titik P. Nah, kita lanjut dengan menentukan resultan kuat medan listrik pada titik P atau EP. Oke, dengan menggunakan persamaan EP kuadrat sama dengan E1 kuadrat tambah E2 kuadrat tambah 2 kali E1 kali E2 cos 60 derajat. Perhatikan cos 60 derajat karena antara E1 dengan E2 membentuk sudut 60 derajat. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya. E1-nya 18 kali 10 pangkat 7 kemudian dikuadratkan tambah dengan E2-nya
juga sama 18 kali 10 pangkat 7 dikuadratkan tambah 2 kali 18 kali 10 pangkat 7 kali lagi dengan 18 kali 10 pangkat 7 dikalikan dengan setengah karena cos 60 derajat adalah setengah. Oke, kemudian nanti 2 kali setengah 1 ya. Sehingga EP kuadrat sama dengan 18 kali 10 pangkat 7 dikuadratkan tambah 18 kali 10 pangkat 7 dikuadratkan tambah dengan 18 kali 10 pangkat 7 kali 18 kali 10 pangkat 7. Nah, perhatikan ini 18 kali 10 pangkat 7 kali 18 kali 10 pangkat 7 bisa dibuatkan menjadi 18 kali 10 pangkat 7 dikuadratkan. Oke, kita lanjut sehingga EP kuadratnya sama dengan, perhatikan ini 18 kali 10 pangkat 7 dikuadratkan, ini juga dijumlahkan dengan 18 kali 10 pangkat 7 dikuadratkan dan dijumlahkan lagi dengan 18 kali 10 pangkat 7 dikuadratkan. Dengan demikian maka ada 18 kali 10 pangkat 7 dikuadratkan ada 3. Ya. Dengan demikian maka ini bisa disederhanakan menjadi 3 kali 18 kali 10 pangkat 7 kuadrat. Ya, 3, dan kuadrat ini hanya untuk 18 kali 10 pangkat 7, 3-nya tidak. Dengan demikian maka EP sama dengan akar dari 3 dikalikan dengan 18 kali 10 pangkat 7 dikuadratkan. Ya. Perhatikan akar dari 3 tetap kita buatkan akar 3, sedangkan akar dari 18 kali 10 pangkat 7 kuadrat itu sama dengan 18 kali 10 pangkat 7. Maka hasilnya adalah akar 3 di luar dari tanda kurung kali 18 kali 10 pangkat 7 atau sama dengan 18 kali 10 pangkat 7 kali akar 3 Newton per kolom. Atau kita sederhanakan dia menjadi 1,8 kali 10 pangkat 8 kali akar 3 Newton per kolom. Oke, dengan demikian maka resultan kuat medan listrik pada titik P sudah kita tentukan dan hasilnya kita peroleh atau nilainya kita peroleh 1,8 kali 10 pangkat 8 akar 3 Newton per kolom. Nah, perhatikan gambar arahnya, kalau seandainya kita sertakan juga arah, maka kalau tinjauan mata angin maka arahnya adalah ke selatan. Ya, arahnya ke selatan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh 2. Sebelum kita lanjutkan ke contoh 2, saya ingatkan jangan lupa subscribe. Terima kasih dan kita lanjutkan ke contoh 2. Dua muatan listrik Q1, Q2 dan titik P diletakkan membentuk segitiga siku-siku seperti tampak pada gambar. Jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, tentukanlah kuat medan listrik di titik P. Nah, perhatikan pada gambar ada muatan Q1, Q2 dan titik P membentuk segitiga siku-siku dan siku-sikunya pada titik P. Ya, minta maaf, segitiga siku-sikunya pada titik A. Oke, ini salah, bukan titik P tetapi titik A. Jadi segitiga ini membentuk siku-siku pada titik A. Muatan Q1 negatif 1,6 mikrokolom dan muatan Q2 1,2 mikrokolom. Dan kita mulai dengan diketahui. Oke, diketahui Q1 sama dengan negatif 1,6 mikrokolom atau sama dengan negatif 1,6 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Tanda negatif saya dalam kurungkan artinya tidak boleh kita gunakan dalam perhitungan. Dan yang kedua adalah Q2 sama dengan 1,2 mikrokolom atau sama dengan positif 1,2 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Tandanya tidak boleh kita gunakan juga. Dan yang berikut adalah R1, jarak antara Q1 dengan titik A. Oke, R1 sama dengan 4 cm atau sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Dan yang berikut adalah R2, jarak dari Q2 ke titik A yaitu 3 cm atau sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Dan jangan lupa K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat, Newton meter kuadrat per kolom kuadrat.
dan kita lanjutkan dengan ditanya. Nah, yang ditanya adalah kuat medan listrik pada titik A. Jadi tugas kita adalah menentukan kuat medan listrik pada titik A oleh muatan Q1 dan oleh muatan Q2 yang kita sebut dengan nama EA. Oke, kita lanjutkan dengan dijawab. Nah, sebelum kita mengerjakan soalnya seperti biasa kita gambar dulu vektor kuat medan listrik pada titik A oleh muatan Q1. Perhatikan muatan Q1 adalah bermuatan listrik negatif, maka kuat medan listriknya pada titik A arahnya mendekati atau ke atas ya, menuju ke Q1. Ya, kita gambarkan vektornya, ini adalah E1. Ya, di mana nilai E1 dapat kita tentukan dengan E1 sama dengan K kali Q1 bagi R1 kuadrat. Q1 ini adalah nilai atau besar dari Q1, muatan Q1, kemudian R1 adalah jarak antar Q1 dengan titik A. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan menggambar vektor kuat medan listrik pada titik A oleh Q2. Nah, Q2 ini bermuatan listrik positif sehingga kuat medan listriknya E2 itu berarah menjauhi. Perhatikan, menjauhi Q2. Karena Q2 ini letaknya di sebelah kanan dari titik A, maka E2-nya berarah ke kiri. Ya, ke kiri ya, perhatikan. Oke, ke kiri. Dan ini adalah E2. Dan E2 dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan E2 sama dengan K kali Q2 bagi R2 kuadrat. Oke, sekarang kita tentukan dulu sudut yang terbentuk antara E1 dengan E2. Perhatikan bahwa segitiga ini adalah segitiga siku-siku dengan siku-siku pada titik A, maka di sini sudutnya adalah 90 derajat. Dengan demikian maka E1 dan E2 juga membentuk sudut 90 derajat. Ya. Dengan demikian maka tetanya sama dengan 90 derajat. Kemudian kita lanjutkan dengan menggambar vektor kuat medan listrik pada titik A atau resultan kuat medan listrik pada titik A. Nah, sekarang kita dengan menggunakan metode jajaran genjang, oke, kita lanjutkan. Ya, dan ini adalah EA. Resultan kuat medan listrik pada titik A. Dan EA dapat kita tentukan dengan menggunakan persamaan EA kuadrat sama dengan E1 kuadrat tambah E2 kuadrat tambah 2 kali E1 kali E2 cos 90. Oke, kita lanjutkan dengan penyelesaian. Kita selesaikan dulu atau tentukan dulu atau hitung terlebih dahulu E1, kemudian E2, dan yang terakhir adalah EA. Oke, kita mulai dengan menghitung E1. E1 sama dengan K kali Q1 bagi R1 kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya nilainya, perhatikan di sini tanda negatif tidak boleh kita gunakan, 1,6 kali 10 pangkat negatif 6, bagi dengan jaraknya 4 cm, maka menjadi 4 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Kenapa? R1 kuadrat ya, R1 kuadrat maka ini dikuadratkan. Oke, kita lanjutkan. E1 sama dengan E1 sama dengan 9 kali 1,6 kali 10 pangkat 9 tambah negatif 6 bagi dengan 16 kali 10 pangkat negatif 4. Perhatikan di atas garis pembagi kita pilih 9 kali 1,6 kali dengan 10 pangkat 9 tambah dengan negatif 6 bagi dengan, perhatikan 16 ini diperoleh dari 4 kuadrat kali dengan 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan, kita peroleh 10 pangkat negatif 4. Perhatikan ada angka bersesuaian yaitu 1,6 di atas garis pembagi dan ada 16 di bawah garis pembagi. Maka kita bagi saja 1,6 bagi 16. Kita peroleh 0,1 ya. Dengan demikian maka E1-nya sama dengan ya 0,9 di atas garis pembagi, 0,9 diperoleh dari 9 kali 0,1 jadi 0,9 kali 10 pangkat 3 bagi dengan 10 pangkat negatif 4 atau sama dengan 0,9 kali 10 pangkat 3 kurang negatif 4. Nah, ini eksponennya 3 kurang negatif 4 maka menjadi 3 tambah 4. Oke. Dengan demikian maka E1-nya sama dengan 0,9 kali 10 pangkat 7. Perhatikan
Nah, ini kita harus sederhanakan ya. Kita harus sederhanakan menjadi 9 kali berapa eksponennya, seperti itu. Nah, supaya menjadi 9 kali 10 pangkat berapa, maka tanda koma dari 0,9 kita geser ke kanan. Nah, kita geser satu angka ya. Dengan demikian maka 10 pangkat 7, eksponennya 7 ini diturunkan satu angka. Jadi dari 10 pangkat 7, 7 kita turunkan menjadi 6, sehingga hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Oke, dan sekarang kita simpan. E1-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Dan kita lanjutkan dengan menghitung E2. Nah, perhatikan E2 sama dengan K kali Q2 bagi R2 kuadrat. Dan kita masukkan angka-angkanya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q2-nya adalah, perhatikan di sini 1,2 mikrokolom. Berubah menjadi 1,2 kali 10 pangkat negatif 6. Bagi dengan jarak antara Q2 dengan titik A yaitu 3 cm, maka menjadi 3 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ya, kita pilih angka-angka di atas garis pembagi. 9 kali 12, 9 kali 12 kali dengan 10 pangkat 9 tambah negatif 6. Bagi dengan di bawah garis pembagi kita kuadratkan. 3 kuadrat 9. 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan 10 pangkat negatif 4. Perhatikan angka-angkanya sudah bersesuaian, yaitu 9 dan 9, maka kita bisa bagi 9 bagi 9, 1. Maka kita peroleh E2-nya sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 3 bagi dengan 10 pangkat negatif 4. Atau sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 3 kurang negatif 4. Sehingga E2-nya kita dapatkan 1,2 kali 10 pangkat 7. Nah, pada E1 kita simpan dengan eksponennya adalah 6. Nah, ini eksponen dengan bilangan dasar 10. Dan pangkat eksponennya adalah 6. Maka pada E2 juga kita harus membuat pangkat eksponennya ini dari 7 ke 6. Dengan demikian maka ketika kita menurunkan pangkat eksponen ini satu tingkat di bawahnya, 7 ke 6 kan satu angka di bawahnya, maka ketika kita turunkan pangkat eksponennya maka komanya digeser ke kanan. Ya, kalau kita naikkan pangkat eksponennya maka koma digeser ke kiri. Nah, karena ini kita turunkan satu angka di bawahnya yaitu 7 turun ke 6, maka koma digeser satu angka sebelah kanan. Maka 1,2 berubah menjadi 12 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Oke, sekarang kita simpan. E2-nya sama dengan 12 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Dan kita lanjutkan dengan menghitung EA. EA dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan. EA kuadrat sama dengan E1 kuadrat tambah E2 kuadrat tambah 2 kali E1 kali E2 cos 90. Nah, perhatikan cos 90 kan sama dengan 0. Maka untuk komponen ini 2 kali E1 kali E2 cos 90 kita coret saja. Karena ini hasilnya juga sama dengan 0. Maka EA kita dapatkan persamaan menjadi EA kuadrat sama dengan E1 kuadrat tambah E2 kuadrat. Nah, untuk penjumlahan dua vektor yang membentuk sudut 90 derajat, supaya kita tidak menggunakan persamaan ini panjang-panjang ya, kita langsung gunakan persamaan dengan dasar Pitagoras ya. Jadi ini E1, jadi EA kuadrat sama dengan E1 kuadrat tambah E2 kuadrat. Ya, kita gunakan dasar dari persamaan Pitagoras. Oke, sekarang kita hitung. EA kuadrat sama dengan E1-nya adalah 9 kali 10 pangkat 6 dikuadratkan ditambah dengan E2-nya 12 kali 10 pangkat 6, 12 kali 10 pangkat 6 dikuadratkan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang ini kita olah seperti ini. Perhatikan baik-baik supaya nanti mudah perhitungan. Nah, kita buatkan 9 kuadrat
tetap 9 kuadrat kali 10 pangkat 6 kuadrat menjadi 10 pangkat 6 kuadrat. Ditambah dengan untuk komponen yang ini kita buatkan menjadi 12 kuadrat kali 10 pangkat 6 kuadrat. Nah, perhatikan bahwa ini sama dengan uh, perhitungan seperti A kali B tambah C kali B. Maka kita buatkan A tambah C dalam kurung kali B. Kenapa? Karena ini sama 10 pangkat 6 kuadrat dan ini juga sama 10 pangkat 6 kuadrat. Maka kita bisa buatkan seperti ini. EA kuadrat sama dengan dalam kurung 9 kuadrat tambah 12 kuadrat tutup kurung kali 10 pangkat 6 dikuadratkan. Jangan kuadratkan dulu menjadi 10 pangkat 12 karena nanti akan kita akarkan juga. Maka tetap seperti ini ya. Oke, sekarang baru kita selesaikan. 9 kuadrat ya 81 tambah dengan 12 kuadrat 144 tutup kurung kali dengan 10 pangkat 6 kuadrat. Nah, sehingga EA kuadrat sama dengan 81 tambah 144 sama dengan 225 ya, kali 10 pangkat 6 kuadrat. Sehingga EA kuadrat atau EA sama dengan akar dari 225 kali dengan 10 pangkat 6 kuadrat. Perhatikan, 225 ini kalau diakarkan hasilnya 15. Kali dengan kalau 10 pangkat 6 10 pangkat 6 kuadrat diakarkan hasilnya adalah 10 pangkat 6. Sehingga hasilnya adalah 15 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Nah, ini belum sederhana, bisa kita sederhanakan menjadi EA sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Oke, jadi kita sudah menentukan nilai kuat medan listrik pada titik A. Nah, kalau berdasarkan gambar, kalau kita tinjau juga dengan arahnya, maka EA ini kalau berdasarkan acuan mata angin, maka EA ini berarah ke barat laut. Oke, dan sekarang kita lanjutkan ke contoh 3. Sebelum kita lanjutkan ke contoh 3, saya ingatkan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Dan sekarang kita lanjutkan ke contoh 3. Nah, sebelum saya membaca soal contoh 3, perhatikan dulu. Ya, sebelumnya ini soalnya kita kerjakan dengan 2 muatan dan soal ini adalah 4 muatan. Ya. Dan soal ini dapat kita kerjakan dengan menggunakan cara penyelesaian kuat medan listrik pada titik yang segaris dengan 2 muatan dan kuat medan listrik pada titik yang membentuk segitiga dengan 2 muatan. Perhatikan ya. Jadi titik P ini terhadap Q1 dan Q4 segaris atau terhadap Q1 dengan Q3 segaris. Tapi titik P ini terhadap Q1 dengan Q2 membentuk segitiga. Titik P terhadap Q4 dan Q3 juga membentuk segitiga. Maka soal ini kita menyelesaikan dengan memadukan penyelesaian menentukan kuat medan listrik pada titik yang segaris dengan 2 muatan dan pada titik yang membentuk segitiga dengan 2 muatan. Oke, sekarang saya baca soalnya. 4 muatan listrik Q1, Q2, Q3, dan Q4 memiliki muatan berturut-turut negatif 8 mikrokolom, negatif 8 mikrokolom, positif 16 mikrokolom, dan positif 16 mikrokolom. Keempat muatan listrik tersusun seperti pada gambar di samping. Jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, tentukanlah kuat medan listrik di titik P. Perhatikan, muatan Q1, Q2, Q3, dan Q4 membentuk segi 4. Dan berdasarkan gambar, segi 4-nya ini adalah segi 4 sama sisi. Jadi keempat sisinya sama panjang. Ini 4 cm, ini 4 cm, maka sisi ini juga 4 cm, dan sisi ini juga 4 cm. Titik P terletak di tengah-tengah
yang merupakan perpotongan garis diagonal bidang, ya, dua garis diagonal bidang, dan perpotongan ini merupakan letak titik P. Oke, sekarang kita mulai dengan menggantikan muatan-muatan ini dengan besar-besar muatan masing-masing supaya gambar ini nanti kita bawa untuk menyelesaikan soal lanjutan. Nah, Q1 kita hapus, kita ganti dengan Q1 sama dengan negatif 8 mikrokolom, Q2-nya juga kita hapus, kita ganti dengan negatif 8 mikrokolom, Q3-nya kita hapus dan kita ganti juga dengan positif 16 mikrokolom, dan Q4 juga dihapus dan diganti dengan Q4 sama dengan positif 16 mikrokolom. Oke, kemudian kita buatkan jarak. Ini adalah jarak Q1 ke titik P, ini Q2 ke titik P, ini Q3 ke titik P, dan yang ini adalah Q4 ke titik P, dan ini saya buatkan R1, ini R2, R3, dan ini R4. Oke, sekarang kita lanjutkan. Gambarnya tetap kita bawa dan mulai dengan diketahui. Oke, yang pertama Q1 sama dengan negatif 8 mikrokolom sama dengan negatif 8 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Dan Q2-nya sama dengan negatif 8 mikrokolom sama dengan negatif 8 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Kemudian Q3-nya sama dengan 16 mikrokolom atau sama dengan 16 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Kemudian Q4-nya juga sama dengan Q3, yaitu 16 mikrokolom sama dengan 16 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Oke, perhatikan sekarang kita lanjutkan dengan menentukan R1, R2, R3, dan R4. Berdasarkan gambar, ya, karena titik P ini terletak di tengah-tengah dan merupakan titik perpotongan antara dua garis diagonal ini, maka nilai R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R4, ya. R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R4, yaitu setengah dari panjang diagonal. Karena sisinya ini panjangnya 4 cm, maka panjang diagonalnya adalah 4 akar 2 cm, maka setengah dari itu adalah 2 akar 2 cm. Maka R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R4, yaitu 2 akar 2 cm atau sama dengan 2 akar 2 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Oke, sekarang kita hapus R1 R2-nya dan kita ganti dengan 2 akar 2 cm, artinya sama ya ini. Dan kita lanjutkan, ditanya kuat medan listrik pada titik P. Oke, dijawab. Nah, untuk sebelum kita menyelesaikan soal ini, pola penyelesaiannya nanti agak berbeda dengan contoh 1 dan 2. Ini kita selesaikan, kita gambarkan vektor kuat medan listrik, langsung kita tentukan nilainya. Nah, kita mulai dengan kita harus untuk menjawab soal ini, kita gambarkan dulu vektor kuat medan listrik pada titik P oleh muatan Q1, oleh muatan Q2, oleh muatan Q3, dan oleh muatan Q4. Dan kita mulai pertama, vektor kuat medan listrik pada titik P oleh muatan Q1. Perhatikan, Q1 adalah muatan listrik negatif, maka vektor kuat medan listriknya berarah menuju ke Q1. Berarti seperti ini ya. Ini kalau dalam acuan mata angin, maka arahnya adalah ke barat laut. Ini arahnya ke barat laut, ya. Maka kita gambarkan ini adalah E1, dan E1-nya dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan E1 sama dengan K kali Q1 bagi R1 kuadrat. Dan sekarang kita langsung masukkan nilainya saja. Sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 8 kali 10 pangkat negatif 6, tanda negatif tidak boleh kita masukkan, bagi dengan R1 kuadrat, yaitu 2 akar 2 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ya, di atas garis pembagi kita pilih 9 kali 8 kali 10 pangkat 9 tambah negatif 6, sedangkan di bawah garis pembagi kita kuadratkan. 2 kuadrat 4, akar 2 kuadrat 2, 10 pangkat negatif 2 kuadrat menjadi 10 pangkat negatif 4. Perhatikan, di atas garis pembagi ada angka 8, sedangkan di bawah 4 kali 2 sama dengan 8 juga, maka kita coret saja. Jadi 8 bagi 8 1, sehingga diperoleh 9 kali 10 pangkat 3 bagi 10 pangkat negatif 4. Sehingga E1-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 3 kurang negatif 4 atau sama dengan 9 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Oke, sekarang kita simpan. E1 sama dengan 9 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom.
Dan sekarang kita lanjutkan dengan menentukan E2 ya. Oke. Perhatikan E2 kita gambar dulu. Nah, Q2 juga bermuatan listrik negatif, maka E2-nya berarah menuju ke Q2 arah ya. Kalau dalam acuan mata angin maka arah ini adalah ke timur laut ya, ke sini menuju. Kita gambarkan ya, ini adalah E2 dan kita bisa menentukan E2 dengan menggunakan persamaan E2 sama dengan K kali Q2 bagi R2 kuadrat dan kita masukkan angka-angkanya. Perhatikan ternyata angkanya sama. Nilai dari Q1 sama dengan Q2 dan jaraknya juga sama yaitu 2 akar 2 cm. Dengan demikian maka nilai dari E2 sama dengan nilai dari E1. Oke, kita lanjutkan, kita hitung. Ya, kita pilih 9 kali 8 kali 10 pangkat 9 tambah negatif 6 bagi dengan 4 kali 2 kali 10 pangkat negatif 4. Pasti hasilnya sama. Oke, 8 bagi 8 1, maka kita dapatkan 9 kali 10 pangkat 3 bagi 10 pangkat negatif 4. Sehingga E2 sama dengan 9 kali 10 pangkat 3 kurang negatif 4. Atau E2 sama dengan 9 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Dan kita simpan. E2 sama dengan 9 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Sama ya. Jadi E1 nilainya sama dengan E2. Atau E2 sama dengan E1. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan menentukan kuat medan listrik pada titik P oleh Q3. Kita lanjutkan. Nah, perhatikan. Pada muatan Q3 ini adalah muatan positif. Dengan demikian maka kuat medan listriknya pada titik P arahnya menjauh. Menjauh ya. Ke atas, menjauh. Tidak menuju, ini menuju tapi ini menjauh. Sehingga E3-nya menjauh. Artinya menjauh tetapi mendekati Q1. Oke, nah ini adalah E3. Dan E3 dapat kita tentukan dengan menggunakan persamaan. E3 sama dengan K kali Q3 bagi R3 kuadrat. Nah, kita masukkan angka-angkanya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q3-nya 16 kali 10 pangkat negatif 6 bagi dengan R3-nya sama yaitu 2 kali akar 2 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Kita lanjutkan. Nah, di atas garis pembagi kita pilih 9 kali 16 kali 10 pangkat 9 tambah negatif 6. Sedangkan di bawah garis pembagi kita kuadratkan ya. Ini kita kuadratkan menjadi 2 kuadrat 4 seperti biasa. Akar 2 kuadrat 2. Sedangkan 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan menjadi 10 pangkat negatif 4. Perhatikan. Di atas garis pembagi ada angka 16 dan di bawahnya 4 kali 2 8. Maka kita bagi saja 16 bagi 8. Dan ini hasilnya adalah 2. Maka kita peroleh 9 kali 2 18 kali 10 pangkat 3 bagi dengan 10 pangkat negatif 4. Oke. Maka E3 sama dengan 18 kali 10 pangkat 3 kurang negatif 4 atau sama dengan 18 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Nah, karena E1 dan E2 ini kita simpan dengan eksponennya adalah 10 pangkat 7, maka E3 pun kita pertahankan nilai ini. Tidak perlu kita sederhanakan dulu. Nanti hasil akhirnya setelah menentukan EP baru kita sederhanakan. Maka E3-nya kita simpan sama dengan 18 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Dan sekarang kita lanjutkan untuk menentukan kuat medan listrik pada titik P oleh muatan Q4. Nah, seperti biasa, perhatikan bahwa Q4 nilainya sama dengan Q3 dan jaraknya juga sama. Dengan demikian maka nilai dari E4 pasti sama dengan E3. Hanya berbeda arah. Oke, sekarang Q4 ini adalah muatan listrik positif, maka E4-nya vektor kuat medan listrik pada titik P oleh Q4 arahnya menjauh. Menjauh ya, atau menuju ke Q2, menjauh. Nah, sekarang kita gambarkan vektornya, ini adalah E4. Dan E4 dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan E4 sama dengan K kali Q3 bagi R4 kuadrat. Dan kita masukkan angka-angkanya, pasti angkanya sama dengan tadi ketika kita menentukan E3, angka-angkanya sama dan kita lanjutkan. Tidak perlu dijelaskan lagi, tinggal dilanjutkan. Oke. Ya. Maka kita peroleh ya E4-nya sama dengan 18 kali 10 pangkat 3 bagi 10 pangkat negatif 4. Sehingga E4-nya kita dapat 18 kali 10 pangkat 3 kurang negatif 4 dan hasilnya adalah 18 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Dan kita simpan E4-nya sama dengan 18 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Dan betul E4 nilainya sama dengan E3. Oke, sekarang kita lanjutkan. Perhatikan.
Nah, pada titik P terdapat 4 buah vektor kuat medan listrik. Ya, ada 4, E1, E3, E4, dan E2. Di mana antara vektor E1 dan E3, perhatikan E1 dan E3 ini adalah segaris atau paralel dan arahnya sama. Maka E1 dan vektor E1 dan E3 dapat kita ganti dengan sebuah vektor, ya, saya sebutkan dengan nama E1 E3, di mana E13 itu sama dengan E1 tambah E3. Kenapa? E13 ini merupakan resultan dari penjumlahan vektor E1 dan E3 yang segaris dan arahnya sama, sehingga kita jumlahkan. Nah, sekarang kita jumlahkan, kita masukkan E1-nya 9 kali 10 pangkat 7, E3-nya 18 kali 10 pangkat 7 kita masukkan. Oke, sehingga kita peroleh, ya, 9 kali 10 pangkat 7 tambah 18 kali 10 pangkat 7, kita peroleh E13 sama dengan 27 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Ini jangan kita sederhanakan karena masih ada penyelesaian lanjutan, dan kita simpan. E13 sama dengan 27 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Dan sekarang kita lanjutkan ke S2 dan E4. Perhatikan E2 dan E4 juga sama. Kedua vektor ini adalah searah dan paralel atau segaris, maka kedua vektor ini dapat kita jumlahkan menjadi kedua vektor ini dapat kita jumlahkan menjadi E2 tambah E4. Dengan resultannya adalah kita buat vektor baru, yaitu E24, di mana E24 itu sama dengan E2 tambah E4. Kenapa? Karena E2 dan E4 arahnya sama dan paralel, ya, mereka paralel, maka kita jumlahkan saja dan kita masukkan angka-angkanya. E2-nya 9 kali 10 pangkat 7, E4-nya 18 kali 10 pangkat 7, maka E24 kita dapat sama hasilnya, yaitu 27 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Perhatikan hasilnya sama antara E13 dengan E24, hasilnya sama. Dan sekarang kita simpan. E24 sama dengan 27 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Oke, sekarang kita lanjutkan. Dan kita tulis kembali E13 sama dengan 27 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Kemudian E24 sama dengan 27 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Dan ini kita hapus. Ya, oke, setelah itu kita hapus. Dan sekarang kita tentukan EP. Tapi sebelum kita tentukan EP, kita tentukan dulu sudut yang dibentuk oleh E13 dengan E24. Perhatikan, karena ini tegak lurus, maka sudut yang dibentuk adalah 90 derajat. Nah, satu putaran, perhatikan baik-baik, ini satu putaran, ini 360 derajat, dan ini dibagi 4 bagian yang sama besar, maka satu bagian ini besar sudutnya adalah 90 derajat. Dengan demikian maka tetanya sama dengan 90 derajat. Dan setelah itu kita gambarkan resultan kuat medan listrik pada titik P dengan menggunakan metode jajaran genjang. Oke, dan ini adalah EP, di mana EP ini dapat kita tentukan. Perhatikan, karena sudutnya 90 derajat, langsung kita gunakan dengan dasar persamaan Pythagoras, yaitu EP kuadrat sama dengan E13 kuadrat tambah dengan E24 kuadrat. Oke, kita masukkan angka-angkanya. E13 itu sama dengan 27 kali 10 pangkat 7 dan E24 27 kali 10 pangkat 7, maka EP kuadrat sama dengan 27 kali 10 pangkat 7 dikuadratkan tambah dengan 27 kali 10 pangkat 7 dikuadratkan. Perhatikan, ini ada dua bilangan yang sama, ya. Ini 27 kali 10 pangkat 7 dikuadratkan, dan ini juga 27 kali 10 pangkat 7 dikuadratkan, sama, maka tinggal kita buatkan EP kuadrat sama dengan 2 kali 27 kali 10 pangkat 7 kuadrat, sehingga EP-nya sama dengan akar dari 2 kali 27 kali 10 pangkat 7 dikuadratkan. Maka kita dapatkan EP-nya sama dengan 27 kali 10 pangkat 7 kali akar 2. Nah, akar 2 diperoleh dari ini. Perhatikan, ini akar 2 tetap akar 2, sedangkan akar dari 27 kali 10 pangkat 7 dikuadratkan kita dapatkan 27 kali 10 pangkat 7.
dan ini belum sederhana, maka EP-nya dapat kita sederhanakan menjadi 2,7 kali 10 pangkat 8 kali akar 2 Newton per kolom. Oke, dengan demikian maka kita sudah dapat menentukan besar atau nilai resultan atau kuat medan listrik pada titik P. Dan ini kalau kita tambahkan dengan arah, maka berdasarkan acuan mata angin, maka arahnya ke utara. Oke. Dengan demikian maka pembelajaran kita kali ini sudah selesai ya, dengan berakhirnya contoh 3. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, saya ingatkan jangan lupa subscribe, dan terima kasih atas perhatian, dan terima kasih juga kepada teman-teman atau adik-adik yang sudah menonton video ini. Jangan lupa setelah pembelajaran ini kita lanjutkan dengan video pembelajaran berikutnya, yaitu energi potensial listrik dan potensial listrik. Terima kasih.